Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everybody. This is Miss Satri, your English teacher. I hope you're always staying safe, healthy, and happy. Jadi materi pertama kita adalah Let me introduce myself. Perkenalan diri. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kalian miliki baik secara lisan dan tulis berupa tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga. Kemudian perhatikan unsur kebahasaan pronoun atau kata ganti. Subjective pronoun, objective pronoun, possessive pronoun. Subjektif berarti pelaku ya, subjektif pelaku dalam kalimat, objektif yang dikenai pekerjaan oleh pelaku, dan possessive itu adalah bentuk kepunyaan. Nah, langkah pertama yang akan kalian lakukan adalah menyimak video ini terkhusus dari menit 009 ke menit 631. Kemudian harap simak baik-baik bagaimana kata-kata itu diucapkan dalam bahasa Inggris. Kalau kalian ingin melihat subtitlenya, tinggal diaktifkan saja closed captionnya ya, yang disingkat CC di layar ini. Ini asli video ini dari channel English Class 101 ya, yang ada di YouTube channel. Oke, nah kalau kalian ini tombol untuk latihan, ini kalau kalian klik maka dia akan terkonek dengan Google Form yang saya buat untuk latihan. Jadi di sini sudah saya tuliskan video skripnya, tapi saya sangat menganjurkan kalian tetap menyimak baik-baik, mendengarkan baik-baik bagaimana mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang ada di skrip video ini ya. Jadi skripnya start dari menit 009 hingga menit 631. Ya, seperti ini yang diucapkan. Hi everybody, my name is Alicia and welcome back to Top Words dan seterusnya. Nah, di sini saya tidak memberikan terjemahan. Silakan kalian memanfaatkan Google Translate, memanfaatkan kamusku, dan disitulah proses belajar kalian terjadi ya. Kalian harus usaha bagaimana caranya supaya kalian tahu apa sih yang ditulis ini, apa sih yang dibilang, apa sih maksudnya ini ya, dan seterusnya. Setelah membaca, menyimak dan membaca, silakan latihan. Kali ini kalian hanya akan perkenalkan diri dalam bentuk tulisan dulu ya. Insya Allah nanti ada project di mana kalian akan menampilkan diri kalian dalam bentuk video. Nah, ini misalnya hello, it's nice to meet you. Jawabannya apa di sini? Kalau kalian bisa disapa dengan itu, jawabannya apa di sini? What's your name? Jawabannya gimana? Jadi ditulis aja. Lalu submit, kirim. Oke, selesai ya. Selanjutnya setelah itu lanjutkan. Pay attention to the following types of personal pronouns and how they are used in sentences. Di sini saya berikan terjemahannya. Perhatikan jenis-jenis kata ganti orang atau benda lain dalam tabel di bawah ini dan bagaimana penggunaannya dalam kalimat. Ya, di sini sudah ada contoh kalimatnya. Nah, di sini perhatikan I berubah menjadi me, berubah menjadi my, berubah menjadi mine, myself, tergantung fungsi mereka dalam kalimat sebagai apa. Kalau dia subjek, dia pelaku, maka dia pakai I. Kalau dia objek, yakni yang dikenai pekerjaan, maka dia menjadi me. Ketika dia menjadi pemilik suatu benda dan diikuti kata bendanya, dia menjadi my. Ketika dia pemilik suatu benda namun tidak diikuti kata benda, maka dia menjadi mine. Dan ketika dia merujuk kepada dirinya sendiri, maka dia menjadi myself. Nah, contohnya dan seterusnya ya. Untuk you ada you, your, yours, yourself, we, us, our, ours, ourselves, dan seterusnya. Kemudian ada contohnya. Di sini saya tebalkan ya. I try to learn English every day. Saya mencoba berusaha belajar bahasa Inggris setiap hari. I di sini adalah subjek, pelaku. Jadi I. Dia bukan menggunakan me, my, atau yang lainnya, tetapi I. Karena dia berfungsi sebagai subjek. Berikutnya, you call me Anna. Sekarang kalian lihat you adalah subjek dan me di sini adalah objek. Jadi dia tidak menggunakan I atau yang lainnya, tapi dia menggunakan me. Okay? You call me Anna. You can call me Anna. Kamu bisa memanggil saya Anna. Ya, oke. My mother is so diligent. Ibu saya sangat rajin.
My mother. Jadi ada my di sini dan mother. Ibu itu kepunyaan saya ya. Jadi mother itu kata benda. Jadi my ini adalah possessive adjective, bentuk kepunyaan yang posisinya ada sebelum kata benda. Makanya disebut possessive adjective. Berikutnya, this bag is mine. Sekarang perhatikan kata bag itu benda ya. Tas ini adalah milik saya. Jadi tasnya sudah disebut duluan. Milik saya belakangan. Jadi mine tidak diikuti oleh kata benda, maka dia bentuknya mine. Jadi bukan my atau yang lain ya. Dan kemudian I will do it myself. Saya akan melakukannya sendiri. Saya akan melakukannya sendiri. Sendiri itu berarti kembali ke dirinya sendiri. Jadi dia menggunakan myself, kata myself, reflexive pronoun myself. Oke, untuk project kita terkait dengan topik ini, di sini saya ada menampilkan beberapa contoh yang sudah pernah dibuat oleh teman-teman kalian senior kalian sebelumnya. Jadi ini adalah pada dasarnya berupa kata-kata bijak, kata-kata mutiara, ya. Di sini kalian bisa lihat ada background berupa gambar ya yang menarik-menarik, kemudian ada tulisan di sini, kemudian ada nama siswa yang memiliki hak paten atas quote ini ya. Jadi harus quote kalian sendiri, jangan menjiplak dari punya orang. Nah, di sini saya menuliskan sebagai bagian yang unik dari self introduction kalian, perkenalan diri kalian, saya ingin minta kalian membuat live quote kalian, kata-kata mutiara kalian sendiri terkait dengan kehidupan kalian ya. Sebagai seorang teenagers, tentu kalian sudah banyak mengalami berbagai macam suka duka hidup di dunia ini ya. Kadang kalian semangat, kadang lagi juga nggak semangat, kadang sedih, kadang senang ya, kadang marah, kadang bahagia dan sebagainya. Nah, dari situ kalian belajar tentang hidup. Kemudian di sini juga saya ada menyinggung karena kalian pasti sudah sering ngupdate status di sosial media ya. Itu membuat sebenarnya sadar atau tidak kadang-kadang membuat kita menjadi kreatif juga. Kita mengedit-edit video dan sebagainya. Nah, bagaimana alat apa yang digunakan oleh kakak-kakak kelas kalian dulu untuk menghasilkan ini? Di sini sudah saya membuat link ya. Contohnya ini ada Photofania. Ketika kalian mengklik ini, jadi ketika kalian mouse kalian itu menyentuh ini ya, ini akan muncul tanda jari gini, artinya itu ada link ya. Jadi misalnya kalau kalian klik Photofania, maka itu akan membawa kalian pada website Photofania ya, website aplikasi Photofania ya. Ini oke. Nah, di sini kalian bisa berkreasi, bisa mendownload juga, ada di Google Play untuk Android, ini ada untuk Apple Store ya. Kemudian ada di sini home ya, di sini home untuk kalau mau misalnya berkreasinya di laptopnya saja, biar nggak usah mendownload dari websitenya saja langsung. Oke, nanti kalian buka saja lagi. Oke, ini sudah terbuka. Sekarang saya tutup. Aplikasi lain yang bisa kalian gunakan ada Poster My Wall, dan ini yang juga lagi ngetrend saat ini. Ini ada Poster My Wall. Oke. Di sini kalian bisa berkolaborasi sih sebenarnya secara online. Tentu harus sign up dulu, harus punya akun dulu. Kemudian kalian membuat, salah satu kalian yang punya akun bisa membuat desain lalu mengirim invitation link ya, semacam tautan undangan untuk tapi biasanya sih kalau mau diundang pakai karena saya belum pernah juga membuat desain lalu mengundang kolaborator, tapi mungkin kalian bisa mencoba. Biasanya sih pasti dia menggunakan alamat email. Jadi kalian kan sudah pada punya Gmail ya. Jadi saya kira sudah aman lah. Ya, kalau kalian mau mulai meng-create di sini bisa langsung ini create a design. Ini kalau diklik ya, ini agak lambat karena internet juga kurang
bagus. Kalian bisa melihat berbagai templates dan silakan dipilih yang mana yang mau dipakai. Nah, kalau karena ini kita pakainya free, jadi biasanya ada tanda air di produk hasilnya tuh tetap ada tanda air. Ya, biar mana ini karya orang lain ya, mereka punya hak cipta, jadi tentu saja harus ada kredit. Jadi dengan adanya tanda air itu kita nggak perlu lagi menulis ini poster my wall punya karena sudah ada tertulis tanda airnya poster my wall. Oke, saya tutup. Uh, ada juga yang lain, misalnya namanya Canva. Ada juga Freepik ya. Tapi yang paling tren sekarang ini yang paling sering digunakan itu Canva dan poster my wall. Di Canva juga kita bisa berkolaborasi secara online dengan cara membuka desain kemudian mengirim invitation link kepada teman-teman yang ingin kita ajak berkolaborasi. Dengan invitation link itu mereka bisa masuk ke project tersebut. Ada juga kalau saya juga bisa sebagai guru saya bisa membuat desain dan kemudian kalian bisa sign up, kalian bisa login dengan menggunakan student login pelajar dan cukup menuliskan nama project, kalian sudah bisa dapat akses. Oke, ini Canva, tampilan Canva. Ya. Dan ini Prefik. Kalau Prefik saya juga belum pernah pakai sebenarnya, tapi kalau kalian mau coba-coba silakan aja. Oke, nanti dilanjutkan ya, ini terlalu lambat. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian, bagaimana dengan membuat kata-kata ini? Ini kita akan kerjakan, kita akan interkomunikasikan melalui WhatsApp saja ya. Jadi menyetornya, kemudian saya berikan feedback semacam koreksi atau apa, kemudian kalian merevisi, kemudian mengirim kembali untuk yang finalnya, semuanya melalui WhatsApp saja. Oke? Jadi saya kira demikian. Mudah-mudahan jelas ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and best of luck.